Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan bobotoh punten agak sedikit malam karena hari Minggu mah weekend ya, waktunya agak sedikit banyak buat jalan-jalan dulu lah gitu ya. Kita refreshing dulu teman-teman, setelah seharian baru kita update. Dan memang ketika update ini saya udah di WA terus bahwa ada kabar yang memang bisa dibilang cukup sedikit mengejutkan karena pemainnya memang musim ini tidak ada di Persib Bandung gitu ya. Walaupun masih menjadi Persib Bandung, ada duo Hehanusa teman-teman. Ini ya cukup disayangkan juga gitu ya. Salah satu dari mereka harus sepertinya musim depan nggak boleh nyebutin hatur nuhun dulu kalau katanya. Jadi kita harus nyebutin bahwa 85% kemungkinan hengkang gitu ya dari Persib Bandung, atau memang akan dipinjamkan secara permanen ke klub yang lainnya. Nah, ini salah satunya. Jadi dari analisa kami ya, Boboto pasti bisa menyimpulkan siapa yang dimaksud gitu ya. Yuk kita coba cari untuk benang birunya. Yang pertama, untuk adiknya gitu ya, adiknya dari dua Hehanusa ini kan ada Hamra dan adiknya Hamra dan kakaknya Rezaldi atau Bule gitu ya. Bule kebetulan memang bulan kemarin atau ya akhir musim kemarin lah sudah habis kontrak dengan Persib Bandung gitu ya. Dan juga Hamra masih ada tersisa satu musim lagi hingga 2027, sehingga kalau memang salah satunya tidak memperpanjang kontrak dengan Persib Bandung, atau salah satunya akan mempunyai opsi dipinjamkan kembali musim depan, ini semua tergantung dari Coach Igor Tolis teman-teman. Manajemen hanya menunggu saja katanya bagaimana review dan juga evaluasi yang sudah dibentuk oleh Coach Igor gitu ya. Jadi kalau kita bahas kakaknya dulu aja, Bule gitu ya, Rezaldi Hehanusa ini ketika musim kemarin dipinjamkan ke Persik Kediri. Duo Hehanusa ini kan memang ke Persik Kediri gitu ya dipinjamkannya. Menurut Coach Bojan, karena waktu musim kemarin kan Coach Bojan masih pelatih kepala, Coach Bojan mengatakan bahwa ya Rezaldi ini kan baru sembuh dari cedera, dia juga butuh menit bermain untuk mengembalikan rasa percaya dirinya, untuk mengembalikan sentuhan magisnya gitu ya. Sehingga kalau di Persib saingannya berat teman-teman, karena di situ ada Eliano gitu ya, dan beberapa pemain yang lainnya, terutama ya masih mungkin kalah bersaing dengan Dewangga kalaupun ya di posisinya saat itu gitu ya musim kemarin. Nah, ini memang menjadi satu kendala bahwa Bule sendiri sebetulnya pernah mengungkapkan, saya sebetulnya masih bisa bermain gitu ya. Kalaupun tidak dipinjamkan musim kemarin di Persib, saya masih bisa main, saya fit katanya. Saya juga sudah bisa lah setidaknya mengikuti irama dari permainan atau minimal di latihan skuad Persib Bandung gitu ya. Tidak ada beban gitu ya, atau tidak ada keluhan. Jadi alhamdulillah katanya saya sudah siap dimainkan. Namun ya keputusan Boyan Hodak sebagai coach ya tidak bisa diganggu gugat katanya, sehingga dipinjamkan. Dengan kata lain, mungkin ya alasan Boyan Hodak cukup halus gitu ya, meminjamkan karena membutuhkan jam terbang. Tapi istilah lainnya mah ya nggak masuk skemanya, karena banyak pemain di posisi bek kiri musim kemarin yang memang saingannya pasti di atas Bule gitu ya. Kasihan juga ke Bule ya, pasti dicadangin terus. Nah, makanya dipinjamkan. Terlebih ya Boyan Hodak pernah
pernah bilang gitu ya, kalau memang permainannya meningkat di Persik Kediri, katanya bisa jadi musim depan ya bisa ditawarin lagi atau bisa masuk lagi ke skuad Persib Bandung. Tapi ya itu dengan catatan kalau memang penampilannya menarik dan juga apa ya, kembali lah sentuhannya. Tapi setelah diteliti gitu ya, dianalisa, agak berat teman-teman masuk ke Persib lagi gitu ya. Jadi yaitu yang pertama dari Bule lagi, atau dari Rezali dulu, lalu dari adiknya Bule yaitu Hamra. Hamra masih ada 1 musim kontrak dengan Persib Bandung, dengan konsekuensi jika memang dipanggil kembali ke Persib Bandung untuk pemenuhan kuota gitu ya, karena memang statusnya masih pemain Persib gitu ya kalau Hamra Hehanusa, jadi ya otomatis harus kembali ke Persib Bandung. Nah, apakah musim depan memang akan stay di Persib atau tetap dipinjamkan kembali? Karena untuk Hamra sebetulnya tidak banyak mengeluarkan statement gitu ya. Dari Persib juga sebetulnya ya perlu gitu ya, cuma ketika kakaknya dipinjamkan ke Persik Kediri, ya Hamra juga mungkin udah ngobrol lah dengan Bule gitu ya, mau gimana akhirnya minta dipinjamkan juga, karena ya dia juga merasa ingin atau butuh menit bermain, sehingga ya Boyan Hodak ya udah, Boyan Hodak kan gitu, kalau memang pemain yang minta sendiri daripada ditahan-tahan hasilnya nggak maksimal, ya udah dibiarin aja mau gimana. Nah, makanya musim depan itu kan Coach Igor mungkin punya pandangan sendiri teman-teman terhadap pemain-pemain yang dipinjamkan musim kemarin gitu ya. Akhirnya kan ya contohnya Febri Haryadi ya sudah ditarik lagi oleh Persib, tidak bermain untuk Persis lagi musim depan gitu ya. Tapi ya sekali lagi semua tergantung Coach Igor, apakah memang akan mempertahankan beberapa pemain atau akan ya setidaknya merenovasi mengevaluasi gitu ya beberapa posisi yang ada di skuad Persib Bandung saat ini teman-teman. Jadi intinya adalah kalau untuk Hamra ya dia sebetulnya masih oke di Persib Bandung, tapi dengan catatan dikasih menit bermain. Tapi kalau boleh ya sebetulnya Persib Bandung ingin melihat kemampuan ketika dia dipinjamkan ke Persik Kediri, namun sepertinya belum bisa menyamai standar yang diinginkan Persib Bandung, dan terlebih ya Bule juga sudah habis gitu ya untuk kontraknya di bulan Mei kemarin teman-teman, bulan kemarin. Jadi ya sekarang memang free transfer gitu ya, apakah diperpanjang atau tidak. Tapi yang jelas kabar yang saya terima tadi bahwa salah satu dari duo Hehanusa ini sudah akan hatur nuhun gitu teman-teman, atau minimal 85% sudah tidak dengan Persib Bandung lagi. Siapakah? Apakah kakaknya? Apakah adiknya? Mangga, ini mah pendapat bobotoh kira-kira yang mana gitu ya. Jadi benang birunya sudah saya jelaskan, tinggal ya teman-teman bobotoh lah yang memutuskan gitu ya, kira-kira siapa ini kakaknya atau adiknya gitu ya. Itu sudah jelas sejelas-jelasnya, karena peraturannya adalah kita tidak boleh mendahului manajemen Persib Bandung untuk mengumumkan katanya. Jadi ya ini sudah kita lakukan 2 musim kemarin, 1,5 musim biar tidak terjadi konflik of interest katanya gitu ya. Jadi loh kok ini duluan yang ini yang itu ketimbang manajemen. Nah ini kita nggak mau lah kayak gitu, jadi kita ya sudah tunggu saja, tapi kita infokannya dengan bahasa yang lain gitu ya. 85% salah satu dari duo Hehanusa ini akan hengkang dari Persib Bandung, atau bisa jadi dua-duanya. Nah kita menarik lah untuk tunggu kabar selanjutnya, tapi untuk sementara sejauh ini baru satu dari duo Hehanusa bersaudara. Siapakah yang akan meninggalkan Persib musim depan? Kita tunggu pengumuman resminya dari manajemen Persib Bandung gitu ya teman-teman. Baik, nah ini juga dari ini belakang, maksudnya dari tim redaksi ada beberapa katanya tolong dibahas pertanyaan yang paling sering ditanyakan katanya, karena ini kan weekend gitu ya. Kita coba rangkum saja teman-teman, dari sekian banyak pertanyaan ini yang persentasenya tinggi gitu ya, ada 4 pertanyaan katanya yang memang
sudah masuk ke tim redaksi, ini ya bisa jadi segmen baru lah ya gitu untuk setiap minggunya, setiap Ahad malam kita coba bahas rangkuman pertanyaan dari teman-teman yang masuk ke tim redaksi. Baik, yang pertama ini yang paling atas masalah Ciro, teman-teman. Ciro Alves apakah ke Persib atau tidak? Nah, ini kan untungnya kemarin sudah kita bahas sejelas-jelasnya gitu ya. Kemungkinannya tidak benar, teman-teman, Ciro Alves ke Persib Bandung gitu ya. Kalaupun memang nanti kapan gitu ya balik lagi ke Persib, ya bukan menjadi pemain mungkin atau menjadi bobotoh atau menjadi penonton setia atau bagaimana, kan Ciro Alves punya properti di Bandung, teman-teman, ya istilahnya mah punya rumah lah, tempat tinggal gitu ya, karena Ciro dan keluarganya sudah menjalani proses naturalisasi sehingga bentar lagi katanya menjadi WNI. Tinggal tunggu waktu aja sebetulnya. Ya otomatis nanti mungkin akan sering ke Bandung gitu ya, karena ya punya rumah di Bandung, teman-teman. Tapi bukan pulang ke Persib, tapi pulang ke Bandung. Bandung mah kan luas, bukan Persib aja gitu ya. Jadi ya jangan salah mengartikan. Nah, ini juga buat teman-teman bobotoh, mangga saja di zamannya atau di waktunya rumors transfer ini ya mangga dipilah-pilah saja beritanya, mana yang benar, mana yang kira-kira rada ganjil dan lain sebagainya. Ya kalau mau nonton kita di sini insya Allah dapat ilmu tambahan, teman-teman gitu ya. Kita juga tidak memaksakan percaya atau tidak sepenuhnya, ya mangga itu mah keputusan ada di teman-teman bobotoh. Tapi kalau menurut kami gitu ya, Ciro Alves dengan segala pembahasan yang kemarin kita sudah berikan tidak benar, dan itu termasuk berita kalau dibilang hoax mah ya hoax gitu ya. Dan memang kebetulan ya tidak benar, Ciro Alves ke Persib Bandung tidak ada sama sekali gitu ya. Kalau memang penggemar Ciro yang masih mengharapkan Ciro ke Persib, ya mangga pindah channel berarti ya, channel yang lain mungkin masih oke, katanya Ciro sudah fix dan lain sebagainya. Ya udah gitu ya, nggak apa-apa kita mah. Baik, yang kedua ini yang menjadi persentase paling tinggi, yang kedua yang ditanyakan ke kami adalah kalau bisa, permintaan ya, ini mah permintaan katanya, kalau bisa jangan pemain yang tua-tua direkrut aja gitu. Nah, ini juga kemarin kan banyak ya, ada Jose Rodriguez, ada juga Enrico Papa yang berusia 33 tahun, ada juga kapan ya, kemarin atau tadi pagi kita membahas Tom Alderweireld ya, Tom Alderweireld di belakang udah gitu. Tom Alderweireld, teman-teman, ini usianya bahkan udah 35 tahun, dan bahkan kemarin juga kalau memang katanya rumor Ciro ke Persib, Ciro sekarang udah 37 tahun gitu ya. Nah, ini memang apa nggak ada yang lebih muda lagi yang dirumorkan ke Persib Bandung atau bergabung? Nah, ini sekali lagi teman-teman, namanya rumors, tidak semuanya benar dan tidak semuanya bisa salah juga gitu ya. Jadi ada 50-50, namanya rumors ini tidak ada asap kalau tidak ada api. Jadi ya ada beberapa hal yang, ada beberapa rumors yang tidak kita angkat karena itu ya memang tidak benar. Ada juga yang memang punya persentase sendiri yang kemungkinan gabung dengan Persib Bandung gitu ya. Namun kalau yang pemain-pemain tua-tua ini ya bukan berarti tidak bisa bergabung, juga bisa, teman-teman. Kan ada juga beberapa pemain Persib setiap tahunnya yang berusia lebih dari 30 tahun gitu ya. Karena yang diincar kemungkinan bukan hanya fisik, bukan hanya taktik, tapi pengalaman juga. Karena diperlukan pengalaman ini dari seorang pemain untuk menjadi pembeda di lapangan, apa yang mesti dilakukan dalam keadaan, ini mah udah masuk tim analisis lah gitu ya. Ya pokoknya mah intinya gitu ya, teman-teman. Jadi tim analisis pasti lebih ngerti lah untuk merekrut pemain ini fungsinya apa dan lebih jelasnya gimana gitu ya. Udahlah, nanti terlalu ini gitu ya, itu mah tugasnya tim analisis. Kenapa ada pemain-pemain tua yang masuk rumors dan bisa jadi direkrut Persib Bandung? Karena ya salah satunya itu yang dibutuhkan bukan hanya taktik tapi pengalaman gitu ya. Lalu selanjutnya ini juga tinggi nih yang nanyain, apakah GBLA jadi direnov
untuk stadionnya gitu ya. Mungkin maksudnya mah rumputnya apa jadi atau enggak. Menurut Kang Aditya kan kemarin mau direnov, sudah berjalan teman-teman, katanya sudah berjalan, sudah apa ya, sudah diperkirakan lah, diperhitungkan matang-matang. Mudah-mudahan gitu ya GBLA sudah siap, karena sejauh ini GBLA memang sudah didaftarkan juga ke ke Champion Asia maupun ACC gitu ya, Shopee Cup, apalagi di Liga Indonesia. Kalau di BRI Super League sih ya minimal punya 2 gitu ya, GBLA dan juga si Jalak Harupat, tapi pilihan pertamanya si Jalak Harupat teman-teman. Sehingga ya mudah-mudahan lah dengan segala kondisinya nanti, kalaupun tidak terlalu sempurna ya mungkin bisa tambal sulam kayak musim kemarin, walaupun total dengan catatannya gitu ya. Ya kita harapkan yang terbaik saja, 2,5 bulan bisa beres lah, atau lebih cepat lebih baik gitu ya. Nah ini juga yang terakhir teman-teman, yang ini yang paling tinggi nih untuk yang pertanyaan dalam seminggu terakhir. Masalah Beckham kemarin yang dihina-hina, katanya kan ada 2 kali mengalami pembulian gitu ya, yang parah yang terakhir. Ya kalau bisa mah katanya jangan ada pemain Persib lagi yang di timnas. Ini juga sudah kita bahas teman-teman kemarin, konsekuensinya jika ada pemanggilan timnas terhadap pemain Persib gitu ya, pemainnya menolak atau klubnya menolak ngasih, ini akan menjadi satu blunder besar teman-teman, baik untuk pemain maupun untuk klubnya, karena bisa jadi ya sanksinya berat, tidak boleh ikut kompetisi, tidak boleh ikut ini, tidak boleh ikut itu, sanksi sosialnya juga lebih besar gitu ya, dibully netizen seluruh Indonesia dan lain sebagainya. Jadi kalau memang pemanggilan timnas itu seharusnya yang tidak boleh itu bukan pemain Persibnya yang ada di timnas, tapi supporternya yang tidak boleh nonton timnas. Udah gitu aja. Kalau yang sifatnya masih pembuli gitu ya, sifatnya masih kriminal gitu ya, ya dia aja yang udah nggak usah nonton timnas. Jangan pemain Persib yang tidak boleh ada di timnas, tapi supporter yang otak kriminal ya jangan yang ada nonton timnas lah teman-teman gitu ya, karena ya itu dia perbandingannya 1:1000 kemarin saja yang perlakuan terakhir gitu yang mengacungkan jari tengah ke Beckham. Itu juga kan seluruh tribun yang ada jelema eta kan menyurakin gitu ya, tidak setuju dengan apa yang dia lakukan, karena pemain timnas itu ya sudah menjadi kesatuan membela negara gitu ya, bukan rivalitas klub lagi. Nah ini yang memang harus dibedakan teman-teman gitu ya. Jadi ya saya pikir baguslah untuk pemain Persib jika memang ada di timnas gitu ya, karena itu juga cita-cita tertinggi pemain bermain di Liga Indonesia tuh untuk bermain di tim nasional, apalagi bermain gitu ya menjadi pilihan utama pelatih timnas gitu. Itu kebanggaan sendirilah teman-teman. Ya Beckham juga pasti tahulah rasanya begitu, makanya ya Etam masih kekeh gitu ya, apapun yang terjadi ya saya akan membela timnas 100% gitu teman-teman, kurang lebih ya. Jadi ya mungkin itu dulu sajalah informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah satu wawasan baru buat teman-teman boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum boboto, salam dunia.